Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nova Puji Rahayu, NPM 191305371 dari kelas semester 4D absen 21. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pendidikan anak inklusi. Audio Jungle. Pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Menurut Sapon Sevin yang dikutip dari Geniofarm mendefinisikan bahwa pendidikan inklusif adalah sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas reguler bersama teman seusianya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menempatkan anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal lainnya dalam satu kelas di sekolah umum yang dekat dengan tempat tinggalnya. Tujuan pendidikan inklusif 1. Untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya, termasuk anak berkebutuhan khusus. Kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Karakteristik pendidikan inklusif. Yang pertama, pendidikan inklusif adalah proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keragaman individu anak. Kedua, pendidikan inklusif berarti memperdulikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan-hambatan anak dalam belajar. Ketiga, pendidikan inklusif membawa makna bahwa anak kecil yang hadir di sekolah berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya. Keempat, pendidikan inklusif diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar. Penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang A. Peserta didik. Sasaran pendidikan inklusif secara umum adalah semua peserta didik yang ada di sekolah reguler, tidak hanya mereka yang sering disebut sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi juga mereka yang termasuk anak normal. Mereka secara keseluruhan harus memahami dan menerima keanekaragaman dan perbedaan individual. Yang B. Kurikulum. Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif menggunakan kurikulum reguler yang perlu dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tujuannya untuk mengembangkan potensi dan program pendidikan inklusif bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Model pengembangan kurikulum yang digunakan ialah model kurikulum reguler penuh, kurikulum reguler dengan modifikasi, dan kurikulum PPI atau program pendidikan individual. Yang C. Tenaga pendidik. Tenaga pendidik dalam pendidikan inklusif meliputi guru kelas, guru mata pelajaran atau guru pendidikan agama serta pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pembimbing khusus atau GPK. Tenaga pendidik tersebut memiliki tugasnya masing-masing, yaitu menciptakan suasana belajar yang kondusif, melaksanakan asesmen, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan melakukan evaluasi. Untuk guru pembimbing khusus berperan membantu mendampingi guru kelas atau guru mata pelajaran
memberikan layanan khusus, dan membuat catatan khusus untuk peserta didik yang mengalami kebutuhan khusus, serta dan lain-lain. Yang D. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada kelas inklusif tidak berbeda jauh dengan kelas reguler. Kegiatan pembelajaran diawali dengan perencanaan yang matang, seperti merencanakan pengelolaan kelas, strategi, pendekatan, sumber dan media belajar, serta penilaian. Pelaksanaan meliputi menyajikan materi pelajaran, mengimplementasikan metode, sumber atau media belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan mendorong siswa untuk terlibat secara aktif serta membina hubungan antar pribadi peserta didik. Yang E. Penilaian. Penilaian dalam kelas inklusi ini mengacu pada model pengembangan kurikulum yang dipergunakan. Untuk kurikulum PPI, maka penilaiannya bersifat individu dan didasarkan pada kemampuan dasar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu sarana dan prasarana. Pada hakikatnya, semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi tidak semua mengoptimalkan proses pembelajaran. Perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.